Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, qawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila siratim mustaqim, wa da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini yang bertepatan dengan kalender ke-26 Jumadil Akhir atau 18 Januari, kita dipertemukan lagi oleh Allah di majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Rasulullah Raudhatul Jannah, taman surga, dan yang mencari ilmu dijanjikan oleh Rasulullah lewat sabdanya, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, bahwa tidak berkumpul seseorang di rumah Allah, lalu berkumpulnya itu yatluna kitabahu, mereka membaca ayat-ayat yang ada di kitab sucinya. Setelah dibaca wa yatadarasuna bainahum, lalu mereka pun mempelajari, deres. Jadi yatadarasun itu deres bahasa kita. Yatadarasuna bainahum, mereka mempelajari ayat-ayat yang dibaca tadi itu di antara mereka. Maka kata Rasulullah, Allah akan beri 4 hal. 1, nazalan alaihimus sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka sakinah. Artinya kalau dia didoakan sering banyak orang, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, tapi dia tidak mau menempuh jalan yang memperoleh sakinah, itu berarti berbahaya. Untuk bisa meraih hidup yang sakinah itu salah satunya adalah berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayatnya lalu mempelajarinya. Lalu yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan selimuti mereka itu dengan selimut rahmat. Dan rahmat inilah yang menjadi kunci kelak di akhirat dia digolongkan ahli surga. Lalu yang ketiga, wa haffathumul malaikah, didoakan agar diberi ampunan oleh Allah dosa-dosanya. Yang mendoakan itu para malaikat. Dan yang keempat, wa zakarahumullah fi man indah, digolongkan oleh Allah golongan orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di sisinya. Berarti digolongkan oleh Allah orang yang dicintai oleh Allah. Jadi dibanggakan, disebut-sebut. Kayak mbah itu kalau seneng sama cucunya, gak peduli tamu itu kenal sama cucunya apa tidak, itu mbahnya sudah cerita tentang cucunya itu. Atau orang tua itu kalau seneng sama anaknya, gak peduli tamu itu kenal apa enggak dengan anaknya itu, diceritakan panjang lebar tentang anaknya itu. Lah hamba
yang duduk berkumpul mempelajari ayat Allah itu dibanggakan oleh Allah. Jadi malaikat yang gak ngerti apa-apa itu diceritakan. Aku duwe hamba jenenge ini kok kumpul jenenge Masjid Baitul Haq dan seterusnya. Jadi dibanggakan oleh Allah. Hadis yang saya baca ini rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, sumbernya wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena itu mudah-mudahan majelis kita itu masuk kategori itu. Kita diberi oleh Allah sakinah, pikiran, hati tenang, tentram, kehidupannya penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan yaitu materi tafsir surat Fatir ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uhu. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi'ilmihi. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Man kana yuridul izzah, siapa yang menghendaki, menginginkan al-izzah, kemuliaan. Falillahil izzatu jami'an, maka milik Allah al-izzatu, kemuliaan, jami'an, semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik al-kalimut thayyibu, yaitu amal-amal atau perkataan-perkataan yang baik. Al-kalim itu dari kata kalam, perkataan-perkataan, omongan-omongan yang baik. Wal amalus shalihu, dan amal kebaikan. Yarfa'uhu, dia akan mengangkatnya, meninggikannya. Walladzina yamkuruna sayyiati, sedangkan orang-orang yang merencanakan keburukan, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan. Siapa yang merancang itu dengan sengaja, lahum 'adzabun syadid, bagi mereka azab yang sangat berat. Wa makru ulaika huwa yabur, dan rancangan jelek mereka itu pasti akan hancur. Yaburu ay yufsidu ay yafsudu, yakni akan rusak, yahluku yakni akan hancur. Maksud dari ayat ini saya baca tafsir Jalalain. Ay man kana yuridu al-izzata fid dunya wal akhirah, yakni siapa yang ingin memperoleh derajat mulia di sisi Allah, falillahil izzatu jami'an, karena milik Allah kemuliaan semuanya.
maka fala tanalu minhu illa bi ta'atihi falyutimhu. Siapa yang ingin menginginkan kemuliaan dunia dan akhirat tidak akan bisa mencapai derajat itu kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah itu sudah punya standar kemuliaan. Mulia menurut Allah itu tidak diukur oleh hal-hal yang hanya bersifat duniawi. Mulia menurut Allah itu standarnya inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa yang termulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Itu yang dimaksud falillahil izzatu jami'an. Milik Allah kemuliaan semuanya. Artinya kalau ingin mulia, maka mulia pilihlah kemuliaan sesuai standarnya Allah Subhanahu wa taala. Ingin mulia dunia akhirat tapi yang dilakukan standar manusia. Perlu diketahui standar kemuliaan menurut manusia itu beda dengan standar kemuliaan menurut Allah Subhanahu wa taala. Halo. Muga-muga sing ngantuk rezekine lancar. Ya kene adem gini iki rada ngantuk-ngantuk dhewe. Ya. Muga sing rada ngantuk rezekine lancar. Sing melek rezekine lancar barokah. Ibadah istiqomah. Utange lunas. Sing melek dok, tapi sing ngantuk kan. Nah, kembali ke ayat ini, ternyata standar mulia menurut manusia dan menurut Allah itu beda. Menurut manusia beda. Coba kalau jenengan tanya atau ketemu teman lama, terus diceritani sama teman lama, konco dhewe saiki dadi wong sukses. Misalkan ketemu teman terus teman kita cerita, kamu ingat gak teman kita yang satu sekarang sudah jadi orang sukses. Saiki wis jadi orang mulia, jadi orang sukses. Kira-kira standarnya? Kita bicara umumnya orang saja. Kalau ada orang cerita begitu, ternyata teman kita sekarang sudah jadi orang sukses. Mesti wong Ketintang apa orang Sidoarjo apa orang Surabaya apa orang Jombang orang Kapeduli, rata-rata mesti ukurannya adalah duniawi. Gak peduli wong iku salat subuhne jam 6 apa bagaimana. Pokoknya duitnya akeh mesti. Menurut standar orang mesti diukur bahwa orang itu sukses. Padahal subuhne mesti jam 6. Sekarang subuh jam 6 itu sudah bukan subuh. Apa? Subha. Jadi subuh campur duha. Kalau sekarang itu jam 5 lebih 14 itu sudah terbit matahari. Tidak ada subuh di jam 6. Tidak subah. Tapi duitnya akeh. Karirnya, karir duniawinya luar biasa. Dan dia termasuk orang yang viral di media massa, di media sosial. Ini biasanya mesti orang bilang bahwa orang ini orang sukses. Menurut ayat ini tidak. Kemuliaan itu milik Allah. Falillahil izzatu, maka milik Allah kemuliaan jami'an. Yang dimaksud milik Allah kemuliaan itu artinya apa? Standar kemuliaan harus sesuai dengan standarnya Allah.
Meskipun menurut manusia mulia, tapi standar menurut Allah tidak mulia, nggak bisa disebut mulia. Apa standar kemuliaan menurut Allah? Tadi di surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bisa jadi orang yang menurut Allah mulia itu bisa jadi nggak terkenal. Oh, nggak tahu punya HP, Facebook nggak ngerti, Instagram juga nggak ngerti, TikTok juga nggak ngerti. Gitu. Tapi orangnya ketika diberi oleh Allah lapang rezeki itu dermawan, ke saudara, nyambung silaturahim. Terus hatinya juga mulia, nggak ada iri dengki, nggak ada sombong. Lalu hablum minallahnya ibadah sholat 5 waktunya bagus, subuhnya mesti jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya selalu ke masjid misalkan. Lalu hubungan sosialnya juga bagus, ke tetangga baik, ke teman juga baik. Cuman sayangnya nggak terkenal saja. Tapi kalau standar ini ketakwaannya itu sesuai, maka dia termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Meskipun orang tidak bilang bahwa orang itu sukses, menurut Allah orang ini orang sukses. Itu makna dari falillahil izzatu jami'an. Milik Allah kemuliaan semuanya. Artinya apa? Ai al-izzah fid dunya wal akhirah fala tanalu minhu illa bi ta'atihi. Bahwa seseorang tidak akan meraih kemuliaan dunia akhirat kecuali harus mentaati aturan Allah, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintahnya Allah dijalani, begitu pula larangan Allah dihindari. Kalau itu dilakukan, maka dia mulia menurut Allah dunia dan akhiratnya. Lah mulia dunia itu kalau menurut Allah diberi keberkahan. Umurnya berkah, rizkinya berkah, keluarganya barokah, anak keturunannya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yanfa'u. Bahwa ucapan-ucapan yang baik, begitu pula amal-amal yang baik, itu semua naik, maksudnya naik di situ itu akan sampai kepada Allah dan kemudian dijadikan oleh Allah sebagai tambahan untuk menilai orang ini sudah tidak masuk kategori mulia tadi. Sedangkan orang-orang yang merancang, di sini pakai bahasa yang kuruna. Yang kurun itu berarti merancang dan punya perasaan bahwa Allah nggak ngerti begini. Lalu yang merancang diam-diam melakukan kejahatan, melakukan dosa kemaksiatan. Orang yang seperti ini, meskipun orang lain tidak tahu, meskipun dia tidak tidak diketahui banyak orang, kalau dia tidak merasa bersalah dan merasa berdosa lalu bertobat, maka kata Allah lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat dan semua tipu daya mereka itu akan berujung, akan berakhir dengan kebinasaan. Yabur ayyah luku, yakni berakhir dengan kebinasaan.
atau yafsudu, berakhir dengan kerusakan. Berarti ayat ke 10 ini kalau disederhanakan berarti kalau seseorang ingin mulia, maka mulyalah, tempuhlah jalan mulia menurut yang sudah diatur oleh Allah. Ingin masuk surga harus lewat jalannya. Jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah menuju ke surga. Kepingin masuk surga lewat jalan yang jurusannya malah jurusan neraka. Itu namanya mustahil. Jadi kepingin mulia berarti harus menempuh jalan mulia sesuai standar yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau enggak, maka dia masuk kategori orang yang rendah di sisi Allah. Cuma nanti tahunya secara pasti mulia dan tidak itu utamanya nanti di akhirat. Makanya akhirat dari kiamat disebut kalau di surat Waqiah itu khafidatur rafi'ah. Khafidah itu artinya hari itulah hari di mana orang akan direndahkan oleh Allah. Rafi'ah, hari itulah orang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau di dunia masih semu. Sebab tidak sedikit orang yang durhaka kepada Allah. Hubungan hablum minallahnya gak bagus, tapi oleh Allah dibobok istidrak namanya, diberi dalam urusan duniawi kemudahan. Bukan dalam rangka dimuliakan oleh Allah, tapi karena Allah gak suka akhirnya oleh Allah diberi kemudahan urusan duniawi. Yang begini ini kemuliaannya sifatnya semu. Sebab kemuliaan yang diperoleh hanya menurut standar manusia saja, menurut Allah tidak. Kemudian ayat 11 kita diingatkan tentang proses penciptaan kita. Jadi kita diingatkan. Tujuannya apa? Supaya kita diingatkan ini, hikmahnya adalah salah satunya supaya kita itu menyadari betapa kita telah dianugerahi kemuliaan banyak, dianugerahi nikmat oleh Allah banyak. Supaya kita bersyukur, tidak menjadi sombong ketika mendapatkan banyak kenikmatan, juga tidak putus asa ketika mendapatkan hal-hal yang tidak enak. Wallahu, dan Allah khalaqakum, telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah. Maksudnya menciptakan kalian dari tanah itu menciptakan nenek moyang kalian. Siapa nenek moyang kita? Halo, Nabi Adam. Jangan percaya sama teorinya Darwin. Sampai nek percaya sama teorinya Darwin berarti dengan ini anak putune sapa? Anak putune kentek. Tapi kalau percaya kepada Quran, kita ini anak cucunya Nabi Adam. Allah dulu menciptakan Adam min turabin, dari tanah. Dari tanah. Lu gimana nyiptakannya? Yes, jenengan gak usah melu mikir. Gak gaduh pikiran kita ini. Kok bisa tanah terus jadi orang? Wallah. Wong telur yang isinya hanya kuning sama putih saja iso tadi pete. Halo. Padahal isinya hanya kuning sama putih telur. Sama induknya diangeti kira-kira 21 sampai 27 hari. Itu berubah menjadi ayam. Kok bisa?
Sampai gak usah melok mikir, sama gak gantung. Kok bisa tekan itu jerone ono airnya itu, padahal pohonnya itu tinggi. Ya caranya Allah ngisi air nang jerone tekan. Halo, wis gitu ono patoke bisa. Sudah gitu di dalamnya dikasih sama Allah dagingnya yang tipis agak manis. Nanti kalau sudah jadi kelapa, manisnya hilang jadi gurih. Jerone dikai air sama Allah. Coba ngelbokno banyu nang jerone kelapa sama tekan itu ya. Dan oleh Allah didesain karena pohon kelapa itu tinggi-tinggi supaya kalau jatuh itu tak pecah. Sama Allah dikasih sabun, nek Jawa ngarani sepet, sehingga jatuh itu lentur bathoke gak pecah. Iku mikire angel. Halo. Kita. Tapi oleh Allah sudah dirancang sempurna, semua ciptaannya itu sudah dirancang begitu sempurna. Karena buahnya tinggi-tinggi, pohonnya tinggi-tinggi dan itu mesti jatuh. Gak mungkin ngambil buah kelapa terus pakai songkro terus di kabotan. Sama Allah sudah dirancang jatuh dari ketinggian 20 meter pun tidak mungkin pecah karena sepetnya itu elastis kuasanya. Itu karena itulah Allah disebut ahsani takwin, sebaik-baik yang memberi bentuk. Semua begitu itu sudah dirancang sama Allah. Baru orang meneliti, oh iya ya, oh berarti karena sepet ini elastis sehingga akhirnya bisa menyesuaikan diri. Kebentur batu pun tidak pecah kuasanya. Coba kalau bathoke diwalen, bathoke dikasih bathoknya itu ditaruh di luar, ya mati. Kayak mic-nya ini mati, baterai entek ya. Jadi itu rancangan sudah sempurna. Makanya Allah itu disebut bahkan manusia pun disebut ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Nah, kembali ke penciptaan ini. Kita diingatkan oleh penciptaan awal kita itu tujuannya supaya kita menyadari betapa Allah itu benar-benar maha kuasa. Jadi Allah itu benar maha kuasa. Kita diingatkan bahwa penciptaan kita semua itu dari min turabin, yaitu dari tanah. Bahan bakunya dari tanah. Setelah itu anak cucunya summa min nutfatin, kemudian dari air sperma. Itu untuk anak cucunya Nabi Adam. Terus summa ja'alakum azwajan, kemudian Allah menjadikan kamu berpasangan. Berpasangan itu maksudnya apa? Dzukuran wa inasan. Allah jadikan sebagian laki-laki, sebagian dijadikan perempuan dan dipasangkan oleh Allah. Dan memang pasangannya ya laki sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki jenenge konslet. Dan itu nanti menjadi kaya umat Nabi. Wong kucing gak ono sing konslet. Kok sekarang ada orang mau mengulang kesalahannya umatnya Nabi. Ya tunggu saja. Yang dimaksud azwajan di situ berarti Allah menciptakan laki dan perempuan sebagai pasangan. Dan itu semua kalau diteliti, dipahami, diteliti dengan
ilmu pengetahuan modern pun penciptaan manusia ini juga membuktikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi. Tidak ada seorang perempuan yang mengandung. Tahmil itu maknanya membawa, mengandung. Wala tadau, dan tidak pula melahirkan. Illa bi ilmi, kecuali dengan sepengetahuannya, kecuali dengan ilmunya Allah. Artinya semua itu tidak lepas dari pengetahuannya Allah. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan tidak dipanjangkan umur seseorang. Wala yunqasu min umuri, dan tidak pula dikurangi umurnya. Maksudnya tidak diberi umur panjang. Illa, kecuali fi kitabin, yaitu sudah ditetapkan dalam kitab, maksudnya kitab ini Lauhil Mahfuz. Illa fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasirun, sesungguhnya itu atas Allah adalah perkara yang sangat mudah. Penciptaan yang seperti tadi itu, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, lalu anak cucunya diciptakan oleh Allah dari nutfah, sperma, kemudian setelah terjadi pembuahan lalu dirubah oleh Allah menjadi segumpal darah yang nempel min alaqin. Lalu nanti segumpal darah dirubah dalam sekian hari menjadi segumpal daging. Lalu oleh Allah daging ini dibentuk, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Lalu seluruh organ tubuh di dalamnya itu lengkap, mulai dari jantung sampai alat pencernaan dan semuanya diciptakan oleh Allah lengkap. Semua itu diciptakan secara sempurna di dalam rahim ketika seorang perempuan itu mengandung. Terus yang dikasih umur panjang apakah pendek, ini sudah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum kita ini diciptakan. Cuma ini sudah wilayahnya Allah. Kita enggak tadi seperti tadi itu kita enggak mungkin akal kita itu bisa menjangkau itu. Termasuk saya ini diciptakan, saya dan jenengan semua ini diciptakan oleh Allah, berapa umurnya itu sudah sebelum kita, bahkan sebelum bapak ibu kita menikah pun itu sudah ada programnya. Cuman ini rahasianya Allah, kita tidak tahu. Semua tercatat rapi rancangannya, seperti orang ahli bangunan sebelum membangun ini sudah dirancang. Bahkan rencana anggaran bangunannya berapa, terus desainnya seperti apa, itu sudah dirancang semua. Makanya kalau kemudian ada yang hari ini sudah usianya 70 misalkan begitu, ya berarti memang oleh Allah dikasih jatah umur panjang. Panjang itu ukurannya disebut panjang itu kalau umurnya paling enggak itu sama dengan Nabi. Itu sudah disebut umur panjang. Nabi umurnya berapa? 60. Nabi itu 60. Loh katanya 63. 63 itu kalau ngitungnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu Nabi umurnya 63. Tapi kalau ngitungnya Januari, Februari, Maret sampai Desember itu 60. Padahal jenengan lo gak tahu ngitung umur dari Muharram,
Safar, Rabiul Awal. Ngitungnya pakai standar apa? Rata-rata, standar Syamsiyah, standar Masehi. Berarti sekarang kalau usianya sudah 65 itu sosok misalnya. Berarti sudah disebut oleh Allah sepanjang. Kalau sudah melebihi Nabi itu berarti sudah panjang. Dan semua yang dikasih lebih dari umur panjangnya Nabi maupun yang kurang, semua itu fi kitabin, semua tercatat rapi di dalam kitab. Artinya apa? Allah kalau sudah ngasih jatah orang 70, ya sudah, tidak bisa masih sampai mangkel sama orang yang umurnya begitu. Wong iku lho, kok mati-mati sih misalnya gitu. Wonge juat, dolim misalnya gitu. Kalau Allah sudah ngasih jatah 70, masih sampai mangkel, ya pancet, nanti ya tetap 70 itu. Jangan gara-gara kita mangkel begitu terus akhirnya ya wis tak ajokno. Tidak bisa. Umur itu ajal batas akhir hidup itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimintakan oleh Allah untuk diajukan atau diundur, tidak bisa. Kita bisanya hanya ikhtiar, tapi jatah hidup kita kapan kita tidak ada yang tahu. Sakit tetap ikhtiar berobat. Kalau tidak sakit, sehat begini, ikhtiar menjaga makanan, menjaga yang kita konsumsi. Karena memang diperintah oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan. Berarti yang baik-baik itu berarti jangan ngawur. Sing dipangan sing api-api. Tidak hanya halal standarnya. Karena menurut Allah yang kita makan itu di samping halal, thayyiban, halal dan yang baik. Darah tinggi ini, tensi ini, dukure 200, mangan sate, entek 20 soto, ya. Itu halal, tapi tidak thayyib. Asam urate di atas 9. Dadok mangan kepiting. Habis 3 langsung nang cak gundul kono. Alasannya apa? Lu ini lo oleh Allah di halal. Ya memang, tapi standarnya Quran kan bukan halal saja. Halalan thayyibah. Itu namanya ikhtiar, tapi ikhtiar begini ini tidak bisa terus disebut goro-goro jogo panganan ini umure dawa, tidak bisa begitu. Kalau menurut ayat ini tidak bisa. Bahwa Allah ngasih umur panjang dan pendek itu sudah ditetapkan oleh Allah di sana. Cuma bedanya kalau ikhtiarnya itu ngawur, dawa tapi loro-loron. Halo. Dawa tapi ini loro-loron itu. Kalau ikhtiarnya dimaksimalkan akan istilahnya oleh Allah akan diberi, karena pesannya Allah itu halalan thayyiban. Itu pun jangan berlebih-lebihan. Kembali ke umur. Umur ini menurut ayat ini la yunqasu min umrihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitab. Bahwa tidak ada yang dipanjangkan atau dipendekkan umurnya kecuali seluruhnya sudah tercatat rapi di dalam kitabnya Allah yang tersimpan fil lauhil mahfud, di lauhil mahfud. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya itu bagi Allah adalah sangat mudah. Makanya kita tidak boleh bilang begini. Jadi kita tidak boleh seperti
pada ayat ini. Allah firmankan di surat Ali Imran 156 misalkan. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir. Apa orang kafir itu? Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi au kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutil. Mereka berkata kepada saudara mereka. Apa perkataannya? Yaitu ketika mereka melakukan pepergian di muka bumi atau mereka mengikuti peperangan. Apa katanya? Seandainya mereka tidak pergi atau tidak ikut perang, pasti mereka tidak mati. Seandainya mereka duduk-duduk di sisi kami, tidak ikut perang, tidak jadi bepergian, maka mereka tidak mati. Maka di ayat yang lain Allah mengatakan, kalau memang seandainya perkataan itu kamu itu benar, nanti kalau mati, kematian mau datang, tolak kalau bisa. Tidak bisa. Mati itu bukan masalah bepergian atau ikut perang. Meskipun ikut perang berkali-kali seperti Khalid bin Walid itu. Kalau memang catatannya belum mati, masih ikut perang, ya tidak mati. Mati itu sebabnya satu dok. Apa? Wayahe itu dok. Jadi mati itu sebabnya satu dok. Wis wayahe. Bukan karena coba kalau kemarin nggak pergi, nggak kecelakaan. Nggak bisa begitu. Itu omongannya orang yang tidak beriman. Tambah ingin bisa jatuh gak lungo. Nggak bisa. Makanya seperti Syekh Ali Jabir memang jatahnya yang 45. Beliau ditusuk orang selamat. Ya berarti gurung waktunya. Ternyata meninggalnya bukan karena ditusuk orang. Karena sebab yang lain. Jadi kita nggak bisa bilang karena ada orang bepergian naik kendaraan pribadi misalnya gitu terus kecelakaan lalu bilang coba kalau naik bis. Loh, memang kalau naik bis bisa dijamin tidak celaka. Kadang celaka itu gak pakai naik bis celaka dewe. Coba kalau naik pesawat aman, tidak bisa juga, tidak bisa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tetap diperintah ikhtiar, tapi apa yang terjadi menimpa kita itu sudah urusannya Allah SWT. Kita disuruh safety, disuruh hati-hati, suruh ini. Cuman tetap itu ikhtiar yang kita lakukan. Apapun yang terjadi, kita meyakini bahwa kita tahunya takdir itu kalau sudah terjadi. Makanya kita hanya berikhtiar saja. Ikhtiarnya itu wajib. Juga nggak boleh sembrono, karena merasa bahwa itu semua adalah takdirnya Allah, lalu kita tidak ikhtiar, itu jenenge ya, itu tidak dibenarkan juga. Tetap Islam, Quran mengajarkan kita untuk ikhtiar. Tidak boleh hanya pasrah yang salah kaprah. Seperti pernah sahabat Nabi itu bawa unta mau sholat begini ini, sama sahabat itu tidak diikat. Terus ditanya sama Nabi, loh, untamu kok gak kamu ikat? Saya sudah tawakal Nabi. Apa jawaban Nabi? Tawakal itu tidak begitu. Tawakal itu ikat yang rapat di tempat yang aman. Setelah itu baru kamu berserah diri kepada Allah. Itu jenenge tawakal. Kita juga begitu. Harus berikhtiar. Berikhtiar menjaga kesehatan, berikhtiar ini dan sebagainya. Lalu apapun hasilnya,
kita serahkan kepada Allah. Jadi tawakal itu harus dibarengi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Makan minumnya dijaga. Itu jenenge ikhtiar. Nek gulone dukur ya mangane sego aja akeh-akeh itu. Dan macam-macam itu namanya ikhtiar. Terus apapun hasilnya, baru kalau sudah berikhtiar begitu, hasilnya terserah Allah SWT. Kalau tanpa ikhtiar lalu tawakal, itu bukan tawakal. Itu jenenge apa jenenge nek cara Jombang itu tawakal, itu jenenge kocelup. Jadi nggak pakai ikhtiar, tidur di tengah jalan, kok nek wayahe gurung mati ya mati. Ya tidak bisa begitu. Jadi tetap harus ada ikhtiar yang maksimal, dibarengi donga sama Allah, lalu hasilnya berserah diri kepada Allah SWT. Jadi tawakalnya itu harus dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Saya kira itu. Insya Allah dilanjut ayat ke 12 pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadikan sebab kita mendapatkan as-sakinah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita termasuk orang yang dimintakan ampun oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah umur yang barokah sesuai dengan jatahnya masing-masing, diberkahi oleh Allah. Ilmu kita juga berkah, dan semua yang Allah berikan kepada kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad rabbil alamin. Hamdasyakirin dan naim ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.